Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Cinta tidak bisa dipaksa. Cinta dimulai dari hati. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mencintai Dia. Dia memberikan kita kebebasan untuk mencintai. Lalu, mengapa Dia menjadikan cinta sebagai sebuah hukum? Malahan hukum yang terutama. Apakah kita akan dihukum jika kita tidak mencintainya dengan sepenuh hati, segenap jiwa, seluruh akal budi kita? Inilah misteri hukum cinta kasih. Jika kita hanya melihatnya dari segi legalitas atau dari sudut hukum saja, maka cinta kasih akan menjadi sesuatu yang tidak kita sukai. Siapa yang suka pergi ke pengadilan? Siapa yang suka kalau kesalahan kecil saja sudah harus menerima hukuman? Siapa yang suka kalau diatur-atur, apalagi tentang cinta? Cinta kasih menjadi hukum dan perintah Tuhan karena Tuhan adalah cinta. Dalam setiap rumah, setiap kota, dan setiap kerajaan dan negara, ada hukum yang menjadi bagian dari identitas kerajaan itu. Hukum cinta kasih menjadi identitas yang paling mendasar, sebuah blueprint, selayaknya sebuah konstitusi dan makna karta dalam kerajaan Allah. Pernahkah merasakan saat Anda sungguh mencintai, Anda menemukan siapa diri Anda sebenarnya? Kita diciptakan dalam cinta, oleh cinta, dan untuk cinta. Cinta kasih memberikan buah Roh Kudus, roh cinta kasih, seperti sukacita, kedamaian, kebaikan, kemurahan hati, kekudusan, iman, dan harapan. Hidup tanpa cinta kasih itu sudah menjadi hukumannya sendiri, karena tanpa cinta kasih, kehidupan akan perlahan-lahan mati, seperti sebuah pohon yang tidak mendapatkan air. Siapa yang sanggup hidup terus-terus dalam kekacauan, kejahatan, peperangan, kesedihan, hidup tanpa harapan untuk hidup lagi? Kita tidak bisa hidup tanpa cinta kasih. Tuhan tidak menghukum kita. Kita membawa sendiri hukuman yang membuat jiwa kita mati tanpa cinta kasih. Cinta dimulai dengan mencintai diri sendiri, lalu mencintai sesama yang bisa kita lihat, dan kemudian mencintai Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Tidak mungkin kita bisa mencintai Tuhan yang tidak bisa kita lihat kalau kita tidak mencintai sesama kita yang bisa kita lihat. Tidak mungkin kita bisa mencintai sesama kita kalau kita tidak lebih dahulu mencintai diri kita sendiri. Bisakah kita mengukur dalamnya cinta? Pastilah tidak bisa, karena Tuhanlah ukurannya cinta kasih. Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada cinta yang lebih besar daripada memberikan nyawa kita kepada teman kita. Tuhan Yesus menganggap kita temannya. Saat kita gagal mencintai, lalu kering kasih dan jiwa kita mati,
Yesus memberikan cintanya, mati di salib untuk menebus kegagalan kita mencintai. Cintanya mengisi kekosongan hati kita dari cinta. Kita dibangkitkan dengan tenaga cintanya yang tidak terukur besarnya. Itulah cinta terbesar. Tidak ada cinta lebih besar daripada cinta Kristus untuk kita. Dialah rahim cinta kita.